Pernah kepikiran nggak, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali dunia ini? Nah, kali ini kita bakal bedah buku Noam Chomsky yang judulnya provokatif banget, Siapa yang Menguasai Dunia. Oke, jadi siapa dong yang sebenarnya berkuasa di dunia ini? Ini nih pertanyaan super besar yang jadi inti dari pembahasan kita. Buku ini mencoba menjawabnya, dan kita akan telusuri jawabannya bareng-bareng. Mari kita mulai dari jawaban yang paling kelihatan, yang paling jelas. Jawabannya adalah negara. Ya, negara-negara adidaya. Analisis buku ini startnya dari situ. Menurut buku ini, sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat itu posisinya udah di atas angin, jauh melampaui negara lain. Mereka punya kekuatan yang luar biasa besar untuk, ya bisa dibilang, ngatur arah pembicaraan global tentang hampir semua isu penting. Tapi, tunggu dulu, itu kan baru kulitnya aja. Pertanyaan yang lebih menusuk adalah, siapa sih yang ngatur kebijakan di dalam negara-negara kuat itu? Siapa dalangnya? Nah, disinilah kita masuk ke jantung argumen buku ini. Kekuasaan yang sesungguhnya, katanya, bukan di tangan rakyat, tapi terkonsentrasi di segelintir elit ekonomi. Merekalah yang disebut para penguasa umat manusia. Menariknya, buku ini mengutip Adam Smith, tapi dengan nada yang ironis untuk menggambarkan kelompok ini. Para elit ini dianggap sebagai arsitek utama kebijakan negara, yang motonya cuma satu dan, terus terang, cukup keji, semua untuk kita, dan sisanya bodo amat. Konsep ini punya nama keren di dunia akademis, dominasi elit ekonomi. Gampangnya gini, apa yang diinginkan publik sama apa yang jadi kebijakan pemerintah itu seringkali beda banget. Suara kita, suara orang biasa, ternyata pengaruhnya kecil sekali, bahkan hampir nggak ada. Dan ini bukan omong kosong loh. Coba lihat contoh nyata ini. Ada survei yang nunjukin 72% publik setuju defisit diatasi dengan menaikkan pajak orang super kaya. Masuk akal kan? Tapi apa yang jadi prioritas kebijakan? Justru memotong program kesehatan. Sesuatu yang jelas-jelas ditentang banyak orang. Jomplang banget kan? Ada kutipan bagus dari filsuf John Dewey yang nangkep ide ini dengan sempurna. Katanya, politik itu cuma bayangan yang dilemparkan oleh bisnis besar ke masyarakat. Dalam banget ya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya sistem kekuasaan elit ini bisa awet? Alat apa aja sih yang mereka pakai buat mempertahankan kendali? Menurut buku ini, ada beberapa metode utama. Mulai dari yang halus kayak ideologi dan propaganda, mainin kata-kata, sampai yang kasar kayak paksaan, kekerasan negara, dan bahkan menumbangkan demokrasi itu sendiri. Coba kita bedah beberapa. Salah satu senjata ideologis yang paling ampuh menurut analisis ini adalah eksepsionalisme Amerika. Ini tuh keyakinan bahwa Amerika punya misi suci untuk menyebarkan kebebasan ke seluruh dunia. Nah, narasi ini dipakai buat ngebungkus sejarah asli mereka. Jadi seolah-olah semua tindakan buruk mereka itu cuma kecelakaan, bukan sesuatu yang sistematis. Bahasa itu jadi alat yang penting banget buat menciptakan standar ganda. Coba lihat ini. Kalau musuh yang nembak jatuh pesawat sipil, wah, itu kejahatan yang tak termaafkan. Tapi kalau yang melakukan itu AS atau sekutunya, framingnya bisa jadi respons yang sah. Kejadiannya sama, tapi cara membingkainya beda total. Jadi persepsi kita dibentuk oleh kata-kata, bukan cuma oleh tindakannya. Dan yang paling ironis nih, justru saat masyarakat umum mulai aktif berpolitik, mulai banyak nuntut, itu dianggap sebagai ancaman. Fenomena ini bahkan punya istilah sendiri, demokrasi berlebih. Jadi demokrasi itu bagus, tapi jangan kebanyakan. Ini dianggap masalah yang harus dikendalikan, bukan sesuatu yang harusnya kita rayakan. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling serius, bahkan mungkin yang paling mengerikan. Apa sih ujung-ujungnya dari semua struktur kepuasan ini? Apa pertaruhan tertingginya bagi kita semua? Poin utamanya, menurut buku ini adalah, kepentingan para elit ini ternyata bertabrakan langsung dengan kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Sistem yang mereka ciptakan justru malah mempercepat kita menuju kehancuran. Ada dua ancaman besar yang dibahas. Yang pertama, ancaman perang nuklir. Konflik antar negara besar dan perlombaan senjata baru terus mendorong kita ke jurang pemusnahan. Yang kedua, ancaman bencana lingkungan. Keharusan institusional untuk terus mengejar untung jangka pendek, katanya, menghalangi tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Bicara soal ancaman nuklir, lihat angka ini. 3. Cuma 3 menit menuju tengah malam. Itulah posisi jam kiamat di tahun 2015 menurut buku ini. Ini adalah level ancaman yang paling gawat dalam 30 tahun terakhir. Seram kan? Di sisi lain, krisis lingkungan juga nggak main-main. Ada temuan ilmiah yang dikutip di sini yang bilang kalau kenaikan suhu sekarang ini kecepatannya setara dengan bumi kita bergeser ke selatan sejauh 10 meter.
bukan per tahun, tapi setiap hari. Bayangin aja. Terus kenapa kok kayaknya nggak ada tindakan serius? Buku ini memberikan kutipan yang cukup menusuk untuk menjelaskannya. Tidak akan ada yang datang menyelamatkan jika lingkungan dihancurkan. Bahwa lingkungan itu harus dihancurkan hampir merupakan sebuah keharusan institusional. Intinya, merusak lingkungan itu sudah jadi bagian dari sistem. Jadi, kalau kita simpulkan, konflik utamanya jelas banget. Di satu sisi, ada kepentingan segelintir pihak yang punya kekuasaan besar. Di sisi lain, ada kebutuhan kita semua, masyarakat umum, dan kelangsungan hidup planet ini. Nah, pada akhirnya, buku ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menulis bab selanjutnya? Dan di sini seolah-olah penulisnya menantang kita, karena menurut argumen yang dibangun, jawabannya mungkin ada di tangan kita semua.